Assalamualaikum, selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga saja pada kesempatan siang hari ini kita semua masih dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada kalian semua yang sudah mengklik video ini. Di kesempatan siang kali ini kita akan mencoba untuk melihat full lintasan tentunya, untuk melihat dari progres pengerjaan yang sedang berlangsung di lintasan street sirkuit Mandalika. Untuk itu, jangan kemana-mana, tetap stay tune bersama saya di channel ini. Dan kita langsung saja untuk melihat situasi progres pengerjaan pada siang hari ini, di mana kita berada di tikungan ke-16 yang sudah dilakukan progres prime coat di bagian run off yang berada di sini. Dari tikungan ke-15 menuju ke-17 ini segera akan dilakukan progres untuk pengaspalan lanjutan, tapi saat ini masih kita menunggu untuk progres lanjutannya. Di bagian sebelah kiri untuk pelebaran di bagian outer lane surface road terus dilakukan di situ ya. Penghamparan pemadatan terus dilakukan untuk segera dilakukan progres pengaspalan di bagian sisi sebelah kanan yang ada di area outer surface road supaya bisa tertata rapi nantinya untuk area material gravel maupun penempatan di bagian tire barrier. Ya, di sini sudah terlihat dua alat finisher standby untuk melakukan progres penghamparan. Kita tunggu saja untuk progres lanjutannya. Mungkin akan dilakukan untuk siang ini atau besok pagi. Kita menunggu sama-sama ya untuk kesiapan dari material maupun para pekerja semuanya untuk melakukan progres lanjutan di pengaspalan run off bagian sebelah kirinya. Dan saat ini kita sudah berada di trek lurus yang mempunyai panjang 700 meter. Kita perhatikan di bagian sebelah kiri penghamparan di sini untuk lapisan dasar sudah mulai dilakukan untuk perapian nanti di bagian depan gardu PLN maupun di bagian sisi depan kiri kanan untuk race control. Dan di depan ini merupakan gardu PLN, di mana untuk penembakan sudah terlihat di sana ya. Sudah sedikit lagi akan terselesaikan tentunya. Di bagian sebelah kirinya atau bagian sisi kanannya sudah terselesaikan, tinggal untuk pengerjaan di bagian pintu dan lain-lain untuk terselesaikan di bagian kelistrikan untuk sirkuit Mandalika. Di depan ini merupakan, kalian sudah tahu semua ya, ini adalah race control, di mana nanti tempat untuk memonitoring para pembalap yang mengadu kecepatan di lintasan sirkuit Mandalika. Di sini masih terus dikerjakan di bagian lantai 2, yaitu penembakan di bagian ruang-ruang tertentu. Kita masih belum tahu, nanti kita akan sama-sama bertanya di sana. Kita liput darat tentunya biar lebih jelas ya untuk progres pengerjaan di sana, untuk penempatan bagian apa, mungkin bagian ruang tertentu untuk memonitoring nanti jalannya balapan. Ya, di sini merupakan podium ya. Jadi teman-teman kemarin sempat bertanya-tanya podium di bagian sebelah mana. Nah, ini dia. Saat ini untuk penggalian di bagian pondasi dasar masih terus dilakukan. Di sini di bagian belakang ini ada 6 galian yang sudah dilakukan ya. Di depan sana ada 2 ya, sedikit lagi akan terselesaikan dan akan dilakukan untuk pemasangan di bagian kerangka dan dilanjutkan untuk pengecoran supaya bisa terselesaikan. Dan kita lanjut lagi untuk melihat situasi di area pedok ini. Terus dilakukan progres penghamparan pemadatan di depan sana ya, supaya bisa terselesaikan. Seperti yang kita ketahui, Dorna Sport selaku penyelenggara MotoGP sempat meragukan kesiapan Indonesia dan sirkuit Mandalika dalam menggelar balapan kelas dunia. Perlu diketahui bahwa sirkuit akan menjadi tuan rumah dari balapan World Superbike tahun 2021 dan selanjutnya akan menjadi tuan rumah di balapan MotoGP 2022. Tetapi melihat dari progres pembangunan baru 80%, Dorna sempat merasa ragu dengan kesiapan sirkuit Mandalika ini. Dan langsung dijawab oleh Managing Director Sirkuit Mandalika Bram Subiandoro, menyebutkan bahwa proses pembangunan sirkuit Mandalika masih sesuai dengan waktu yang ditentukan. Kami puas dengan pekerjaan JKK hingga saat ini dan memastikan bahwa pekerjaan akan terus berlanjut sesuai dengan timeline.
Jadi untuk progres pengerjaan di lintasan sirkuit Mandalika sampai saat ini masih terus berlanjut supaya bisa terselesaikan sesuai dengan harapan kita. Kita kembali ke trek lintasan dan di sini terlihat satu alat ekskavator masih terus melakukan progres pengerjaan di bagian penempatan untuk dinding pit wall nantinya. Kita lanjut untuk melihat di bagian sisi kanan untuk tunnel pertama. Di sini kemarin sempat kita belum ketahui ya. Pengeboran dilakukan, nanti pipa selang itu akan dipasang di sana menuju ke area yang sudah ditentukan untuk penyedotan air yang ada di bagian bak kontrol tersebut. Ya, di bagian tunnel pertama ini kemarin seperti yang kita lihat ya, bahwa di bagian sisi menuju jalur zona tengah sudah dilakukan land clearing atau pembebasan lahan. Jadi untuk tunnel ini sendiri sudah bisa digunakan. Banyak sekali kendaraan-kendaraan seperti dump truck maupun kendaraan lain sudah lalu lalang di sini untuk menguji coba atau lewat tunnel ini menuju ke zona tengah. Kita kembali ke trek lintasan lagi dan tadi malam ya kita belum sempat live kan buat kalian. Di sini sudah dilakukan progres pengaspalan dan ini dia hasilnya. Untuk pengoneksian di bagian sisi kiri menuju ke area outer surface road yang berada di tikungan pertama sana. Ya, kita lanjut untuk melihat di bagian sini dulu ya, di sayap tunnel sebelah kiri yang ada di bawah trek lurus ini. Dimana di sini untuk pengerjaan terus masih dilakukan ya. Pemolesan, penyempurnaan tentunya terus akan dilanjutkan untuk mengatasi situasi yang ada di sini. Seperti yang kita ketahui memang air masih terus merembes sedikit ya, tapi sudah bisa dikatakan di sini sudah bisa diselesaikan untuk tunnel ini sendiri supaya bisa digunakan sesuai dengan harapan kita. Ya, kita melihat di sini yang kita bahas tadi yaitu pengaspalan di bagian bisa dikatakan surface road ya, di bagian sebelah kiri menuju outer line di depan sana atau tikungan pertama. Jadi hasil dari pengaspalan ini mantap sekali. Kita lihat di sini ya, untuk aktivitasnya sudah tersambung semuanya. Jadi untuk trek lurus ini di bagian sisi kiri dan kanannya sudah mantap sekali. Semakin menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan, tentunya kita semakin optimis bahwa untuk pengerjaan di mega project ini akan bisa kita selesaikan nantinya. Dan kita lanjut lagi untuk melihat situasi pada kesempatan siang ini, di mana Bukit Tribun VIP yang berada di tikungan pertama atau berada di Bukit Pink Hill ini saat ini sudah mulai dikerjakan, yaitu segera dilakukan untuk pondasi tiang nantinya, karena untuk pengeboran sudah didapatkan di sana ya, bisa kita perhatikan bersama-sama sudah selesai semuanya ya, bentuk lingkar itu ya seperti U ya, sudah didapatkan untuk pengeborannya. Di setiap lubang terdapat 4 tiang yang sudah dibor dan akan dilakukan progres lanjutan saat ini untuk pembangunan di bagian tribun VIP tersebut. Kita juga akan melihat di Pink Hill atau bunga pink ya, bunga Bengeville yang teman-teman sempat pertanyakan juga. Jadi apakah sudah tumbuh atau belum? Nah, kita bisa perhatikan di sini ya, kita zoom sedikit untuk melihat situasinya. Luar biasa sekali untuk bunganya atau tanaman Bengeville ini sudah berbunga ya. Jadi pink sekali kita lihat di sana ya. Ada pink agak kemerah-merahan, luar biasa sekali. Ini akan menjadi salah satu daya tarik dan keindahan dari lintasan sirkuit Mandalika nantinya kalau sudah ditanam semuanya. Untuk sementara ini sudah dilakukan penanaman di bagian sisi sebelah depan untuk bukit ini, akan dilanjutkan kembali di bagian sisi sebelah kiri
atau kanan kita di sana ya, untuk penanaman di bunga ini supaya bisa terlihat sempurna nantinya di bagian bukit ini untuk menambah keindahan eksotisnya atau panorama yang ada di lintasan sirkuit Mandalika. Dan kita lanjut lagi untuk melihat situasi kondisi yang ada di lintasan sirkuit Mandalika. Seperti yang kita ketahui di sini, terus dilakukan progres pengerjaan di sisi lain juga. Tidak hanya difokuskan di bagian untuk pengaspalan, tetapi seperti yang kita lihat di sini, untuk area rumput sudah bisa dikatakan sudah terkoneksi. Tinggal sedikit lagi pengerjaan untuk concrete barrier maupun dinding pembatas. Dan area curb akan segera dilakukan juga ya, nanti bersamaan dengan lapisan ketiga tersebut supaya sesuai dari elevasinya. Buat teman-teman yang baru bergabung, mungkin masih ada yang belum tahu bahwa lintasan sirkuit Mandalika ini memiliki panjang 4,31 km dan memiliki 17 tikungan. Saat ini progres untuk persiapan lapisan ketiga sedang berlangsung, sedang dipersiapkan maksud kita ya, di mana para pekerja terus mengukur dari ketinggian untuk trek utama tentunya atau trek land, di mana nanti akan segera dilakukan untuk progres lapisan ke berikutnya. Jadi inilah pantauan kita akan terus memantau bersama-sama supaya kita bersama-sama untuk mengetahui dari hasil capaian sampai sejauh ini. Ya, kita lanjut lagi untuk melihat situasi dan kondisi di mana saat ini kita berada di tikungan ke-6 menuju ke-7 di depan ini ya. Untuk pengerjaan di area rumput sudah bisa dikatakan terkoneksi semuanya. Pengerjaan di sini juga area grapple menunggu untuk pengaspalan nanti di bagian run off, maka akan dirapikan di bagian sisi sebelah kiri untuk material penempatan grapple-nya. Dan kita lanjut melihat di bagian tunnel kedua yang ada di sini ya. Di sini masih memang jadi PR kita bersama ya, seperti yang kita pantau kemarin. Disedot tapi masih terus mengalir air di sana ya, masih tergenang untuk tunnel kedua ini. Ini sangat-sangat mengganggu sekali buat kita memang ya untuk saat ini. Tapi kita yakin bahwa sebentar lagi, karena memang di sini belum difokuskan untuk progres lanjutan pengerjaannya, akan segera dilakukan sesegera mungkin. Kita tunggu saja untuk progresnya. Kita harus bersabar sedikit ya. Walaupun masih tergenang seperti itu, tapi sudah direncanakan akan dilakukan lanjutannya supaya bisa terselesaikan semuanya. Dan kita bisa melihat nantinya, kita tunggu saja. Dan di sini bisa kita perhatikan bersama-sama untuk hasil pengerjaan sejauh ini dari tikungan ke-9 menuju ke-10. Memang di sini sudah mantap sekali kalau kita lihat ya dari pantauan udara kita. Di mana untuk material grapple sudah rapi sekali ini dari sambungan menuju outer surface road menuju area track lane atau run off. Sudah mantap semuanya di sini, sudah bisa dikatakan untuk area grapple terkoneksi 100%. Dan di bagian dinding pembatas juga sudah dilakukan di sini ya, semuanya sudah mantap sekali, bisa dikatakan sudah 90% ya. Tinggal beberapa titik saja untuk penaruhan di bagian dinding pembatas atau debris span, maka akan tersambung di semua lintasan. Ya, kita lihat untuk keindahan di depan tikungan ke-10, luar biasa sekali. Bisa kita lihat pemandangan lautan yang biru ya, yang bisa memanjakan mata kita nanti sambil menonton untuk balapan. Luar biasa sekali. Memang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata dengan keindahan yang disajikan atau yang disuguhkan oleh sirkuit Mandalika ini.
di mana sirkuit ini dibangun di tepi pantai, dikelilingi oleh pantai, luar biasa sekali, mantap. Ya, kita kembali lagi ke trek lintasan untuk melihat situasi di sini di tikungan ke-11. Di sini sudah oke sekali untuk pengerjaan di bagian sisi area rumput maupun area grapple dan run off sudah tersambung semuanya. Pengerjaan di sini masih terus berlanjut di tikungan ke-12 ya, di bagian sebelah kiri untuk pelebaran di bagian outer surface road di sana sudah dilakukan penghamparan, akan dilanjutkan dengan pengaspalan tentunya supaya rapi nanti terkoneksi area rumput menuju ke area outer surface road. Di depan sana para pekerja masih terus untuk mengecek di sambungannya di sini, nanti akan di aspal juga di bagian sisi sebelah kanan ini ya. Dari tikungan ke-11 menuju ke-12 ini bisa kita perhatikan area verge ya. Nanti supaya terkoneksi semuanya menuju ke depan yaitu tikungan ke-13 ini. Dan lanjut lagi dari tikungan ke-13, mantap sekali di sini untuk segera dilakukan progres pengaspalan di bagian run off juga sebelah kanan. Di sini lagi diukur ya untuk ketinggian dari drainase horizontal dan area run off masih terus dilakukan. Akan segera dilakukan lapisan prime coat mungkin nanti sore, kita tunggu saja. Dan kita kembali untuk melihat di bagian inner surface road yang berada di tikungan ke-13. Nah, di sini bisa terlihat ya, pemadatan sudah dilakukan. Ini artinya kita akan melakukan progres untuk sambungan atau progres aspal lanjutan di bagian inner surface road supaya tersambung semuanya di sisi inner surface road maupun di bagian outer surface road supaya tersambung semuanya. Luar biasa sekali pantauan kita pada siang hari ini ya. Semakin mantap saja untuk Mega Project Street Circuit Mandalika. Terus difokuskan yaitu pengaspalan akan terus dilanjutkan di bagian run off supaya bisa terselesaikan. Begitu juga untuk di bagian track land ya atau track utama untuk lapisan berikutnya juga lagi dilakukan untuk pengukuran elevasinya ditentukan. Nanti di bagian track land akan dilakukan progres pengaspalan satu kali, tidak boleh bersambung ya. Maka dari itu kita akan lihat nanti, kita juga akan terbang 24 jam kayaknya itu ya, untuk melihat situasi dari pengaspalan yang begitu detailnya nanti. Dan ini terlihat ya, satu alat finisher kembali lagi didatangkan menuju ke area tikungan ke-15 untuk sambungan atau pengaspalan lanjutan di sini. Jadi 3 alat finisher akan disiapkan di sini untuk melakukan progres pengaspalan lanjutan. Kita tunggu saja untuk progres yang ada. Jadi semakin yakin tentunya kita ya, kita selalu optimis. Apapun yang terjadi, kita akan melihat nanti di akhir Juli atau di awal Agustus mendatang. Bisakah kita akan lolos untuk homologasi? Itu menjadi pertanyaan besar kita bersama-sama. Tetapi dengan melihat situasi sejauh ini, kita yakin bahwa Indonesia akan terus berusaha dan terus akan maju ke depan untuk bisa lolos homologasi. Untuk kita bisa mengadakan balapan di tahun 2021 maupun di tahun 2022. Mungkin sampai di sini saja kita akan memantau bersama-sama. Saya ucapkan matur tampiasi ya kepada kalian semua. Terima kasih. Apabila kalian menyukai video ini, bisa dibantu channel ini dengan cara like, share, dan subscribe. Akhir kata, saya Joni Ahmad mengundurkan diri ya. Matur tampiasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.